bersama gua Rama Anim. Sama aku punya cerita dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler dari Battle Truth to Heaven episode 220. Dimana pada episode sebelumnya diceritakan Shoyan telah berhasil mencapai pohon Bodhisattva setelah berhasil mengalahkan 6 boneka banseng penjaga pohon kuno tersebut. Namun saat Shoyan sudah berada tepat di bawah pohon Bodhisattva, tiba-tiba dirinya dikagetkan kembali dengan kemunculan sosok misterius dari dalam pohon kuno tersebut. Dimana yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sosok tersebut tidak lain adalah seorang Dodi. Lalu bagaimana keseruan selanjutnya? Yuk langsung saja gaskan ke videonya. Mata Shoyan seketika terbelalak dan jantungnya pun berdetak semakin kencang tatkala melihat sosok hitam di gugusan cahaya secara tiba-tiba menyerang pohon purba Bodhisattva. Menghadapi serangan itu, pohon purba Bodhisattva membalasnya dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seketika itu langit pun runtuh karena pertukaran dua kekuatan yang menakutkan itu. Sementara pertarungan itu masih berlangsung dengan sengit, sebuah gugusan cahaya emas segera muncul dan mengeluarkan sosok Dodi misterius lainnya, hingga pada akhirnya Dodi misterius dari gugusan cahaya emas itu bekerja sama dengan pohon Bodhisattva melepaskan gabungan serangan hingga pada akhirnya Dodi hitam berhasil dikalahkan dan dihancurkan sampai tak tersisa. Tubuh Shoyan terasa kaku dan sedikit bergetar setelah melihat pertarungan dahsyat antara pohon Bodhisattva dan seorang Dodi. Lebih dari itu, dia bisa menyaksikan secara langsung dua ahli di tingkat Dodi yang seharusnya hanya ada di dalam legenda, meskipun sebenar-benarnya dua Dodi ini hanyalah proyeksi yang dibuat dari ingatan pohon kuno Bodhisattva. Tubuh Shoyan yang sebelumnya terasa kaku berangsur mulai normal kembali saat merasakan aura yang berubah. Shoyan tenggelam dalam pikirannya setelah melihat pohon purba Bodhisattva yang telah menyerap aura dari Dodi hitam sebelumnya. Cahaya perlahan menjadi redup di bawah tekanan pohon kuno tersebut sebelum akhirnya aura menyegarkan kembali terpancar dan bersama dengan itu Shoyan telah dibawa kembali ke dunia nyata. Sepersekian detik kemudian sebuah gugusan cahaya terang tiba-tiba ditembakkan oleh pohon Bodhisattva ke arah kepala Shoyan, yang mana cahaya itu kemudian berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Shoyan yang terkejut pun seketika memejamkan matanya untuk bisa mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Setelah agak lama, Shoyan pun perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya yang berisi informasi-informasi tentang pohon kuno Bodhisattva yang secara garis besar telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Shoyan terkejut adalah meskipun pohon kuno tersebut telah hidup selama ribuan tahun, namun sepertinya pohon Bodhisattva ini tidak bisa berevolusi sehingga kecerdasannya tidak lengkap dan hanya memiliki kemampuan dasar dari objek spiritual seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas serangan yang mengancamnya. Sementara proyeksi pertarungan dengan Dodi hitam yang diperlihatkan pada Shoyan sebelumnya itu berasal dari era yang sangat jauh, dan akibat pertarungan tersebut tubuh pohon Bodhisattva mengalami kerusakan yang cukup besar. Lebih dari itu, aura negatif Dodi hitam yang telah dikalahkan itu ternyata tidak sepenuhnya hilang karena beberapa emosi negatifnya berkumpul dan menyerbu pohon Bodhisattva untuk kemudian secara bertahap bergabung dengannya hingga menyebabkan jiwa sederhana dari pohon kuno Bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Singkatnya, pada saat ini pohon purba Bodhisattva ini memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya adalah miliknya, sementara yang lain diciptakan oleh emosi negatif Dodi yang berpakaian hitam. Di mana emosi negatif dari Dodi hitam inilah yang telah membuat ilusi untuk menyesatkan banyak ahli yang datang ke sana, termasuk ilusi yang dialami Shoyan sebelumnya. Shoyan pun mengernyitkan dahinya seakan mencoba untuk bisa memahami lebih jauh tentang informasi ini. Sebelum akhirnya babak dari Shosho itu pun memahami jika secara tidak langsung pohon kuno tersebut meminta bantuan untuk membebaskannya dari pengaruh roh jahat dari Dodi hitam tersebut. Tanpa ragu, Shoyan pun segera menanyakan apakah memang benar jika pohon kuno di hadapannya itu meminta bantuannya. Setelah pertanyaan itu keluar dari mulut Shoyan, seketika pohon kuno tersebut bergoyang seolah sedang mengangguk membenarkan pernyataan itu.
Seketika babak dari Xiao itu pun terdiam sejenak dan segera menghela nafas panjangnya. Xiao menyadari betul jika emosi negatif yang ditinggalkan oleh seorang Dodi adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihapusnya. Ketika Xiao terlarut dalam kebingungannya untuk menemukan cara membantu pohon kuno di hadapannya itu, secara tiba-tiba seberkas klaster cahaya sekali lagi muncul dan dari dalamnya perlahan keluar gumpalan api yang kemudian diikuti dengan keluarnya benih pohon bodhisattva. Nyala api pun dengan cepat memurnikan benih bodhisattva dan aura menyegarkan seketika muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno hingga hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Xiao pun seketika terkejut melihat kejadian itu dan mulai bertanya-tanya, mungkinkah pohon bodhisattva memintanya menggunakan benih bodhisattva untuk mengusir emosi negatif yang ditinggalkan Dodi hitam tersebut. Sementara dirinya hanya memiliki satu biji benih bodhisattva yang tidak 100% murni. Hal ini pun membuat Xiao larut dalam kebingungan. Di saat itulah tiba-tiba pohon kuno itu pun bergetar dan memunculkan banyak lampu hijau dari tubuhnya, yang tak lain itu adalah benih bodhisattva dengan kemurnian puncaknya. Melihat ada banyak benih bodhisattva yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya, Xiao hanya bisa diam terpaku seakan-akan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tersebut. Bagaimana tidak, sebiji benih bodhisattva dengan kemurnian di tingkat sedang saja sudah membuat banyak ahli di luar sana saling baku hantam untuk merebut mendapatkannya, karena khasiatnya yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang ke ranah doseng dengan cepat. Sehingga menggunakan benih bodhisattva sebanyak itu hanya untuk menghilangkan emosi negatif adalah sesuatu yang membuat Xiao harus menelan kekecewaan. Meskipun Xiao sangat menyayangkan hal itu, tapi pada akhirnya babang tampan itu pun juga tidak bisa menolak keinginan pohon kuno tersebut. Bagaimanapun juga kesadaran ilahi dari pohon bodhisattva ini bisa membuat Xiao pindah alam dengan cepat. Ekspresi Xiao pun mendadak berubah menegang saat pohon kuno di hadapannya itu kembali bergoyang seolah mendesaknya untuk segera memurnikan puluhan benih bodhisattva yang ada di hadapannya itu. Tanpa banyak menunda lagi, babang tampan itu pun segera membentangkan telapak tangannya untuk mengeluarkan kelompok api ungu coklat dan melemparkan ke benih bodhisattva ke dalamnya. Dengan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam benih bodhisattva tersebut, Xiao membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk bisa benar-benar memurnikannya dan mengubahnya menjadi gumpalan cairan jamrud yang menyegarkan. Setelah 1 jam berlalu, gumpalan cairan itu pun perlahan menerobos keluar dari nyala api sebelum akhirnya memasuki tubuh pohon kuno bodhisattva dan menyebabkan uap hitam yang samar merembes keluar dari batang mulai menghilang. Namun sampai tahap ini Xiao mulai merasakan kelelahan Doki yang luar biasa sebelum akhirnya dirinya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Merasakan jika Xiao berhenti bekerja karena kelelahan yang luar biasa, pohon kuno bodhisattva pun segera membentuk kasur kuno dan membawa Xiao untuk berbaring ke atasnya. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao seperti air banjir. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiao pun merasakan Doki di dalam tubuhnya yang telah habis benar-benar pulih. Xiao pun segera mengerti apa yang diinginkan oleh pohon kuno tersebut hingga akhirnya tanpa menunda lagi ia pun kembali memulai proses pemurnian. Dengan bantuan dari api surgawinya, benih bodhisattva pun berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena pemurnian liar ini. Xiao tidak tahu berapa waktu telah berlalu melakukan pemurnian ini. Hingga tak terasa dia pun sudah berhasil memurnikan semua benih bodhisattva di hadapannya. Xiao pun memandang pohon kuno bodhisattva dan pada saat ini pohon kuno bodhisattva tidak diragukan lagi, jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Tak lama salah satu cabang pohon pun perlahan diperpanjang dan mengusap kepala Xiao seperti menunjukkan kegembiraan karena seluruh emosi negatif telah menghilang. Setelahnya Xiao pun ditarik ke dalam pohon purba kuno bodhisattva dan gelombang riak energi yang tidak biasa segera menyebar mengelilingi tubuh Xiao. Bapa dari Xiao itu pun segera menyadari bahwa pohon kuno bodhisattva ini mengetahui kelelahan tubuhnya. Dengan bantuan energi yang dialirkan dari pohon bodhisattva, akhirnya Xiao pun menjadi rileks. Kelelahan dari jiwanya telah ditekan menyebabkan Xiao seketika tertidur seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Tak lama setelah itu, gelombang riak yang tidak biasa pun menyebar dan banyak lubang spesial terkoyak. Banyak sak-sak yang menyedihkan segera dimuntahkan dan mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva termasuk kelompok Xiao dan klan Gu.
Bahkan sosok sekuat Sun Er dan Hunyu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat merasakan sendiri betapa menakutkannya pohon bodhisattva hingga membuat mereka semua tenggelam dalam ilusi tak bertepi. Pada akhirnya seluruh mata pun terfokus pada pohon kuno yang indah seperti giok yang berada tepat di hadapan mereka. Sebelum akhirnya Sun Er segera menyadari jika ada sosok yang tidak asing baginya yang masih berada di dalam batang pohon kuno tersebut. Seketika itu juga wajah Sun Er pun menampakkan kekhawatirannya atas sosok tersebut yang tak lain adalah kekasih hatinya yaitu Xiaoyan. Namun saat Sun Er buru-buru akan menghampirinya, tiba-tiba Gu Qing yang segera mencegahnya dan mengingatkan Sun Er agar jangan gegabah karena mungkin Xiaoyan saat ini sedang berkultivasi dan mendapat manfaat luar biasa dari pohon kuno bodhisattva. Sebab berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon purba bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah jantung bodhisattva dan yang kedua adalah benih bodhisattva. Sementara yang ketiga adalah memahami alam dunia. Pohon kuno bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan yang dikabarkan memiliki efek misterius untuk membuat seseorang mengalami 100 reinkarnasi sebagai salah satu jalan untuk memasuki ranah Dodi. Mendengar ini, ekspresi Sun Er langsung berubah cerah meskipun masih sedikit terlihat kekhawatiran di wajahnya. Sementara itu kecemburuan pun melintas di mata Jiu Feng dan Hunyu. Mereka merasakan penyesalan di hatinya begitu dalam karena telah membiarkan Xiaoyan bisa sampai sejauh ini. Hingga keduanya pun saling pandang seolah sepakat untuk segera menyerang Xiaoyan sebelum tersadar dari tidurnya. Tanpa hitungan aba-aba, keduanya pun kompak dengan sangat cepat melesat menjadi 2 garis hitam dan muncul tepat di bawah pohon kuno bodhisattva untuk segera menyerang Xiaoyan. Kelompok Sun Er pada akhirnya tersadar dan mendeteksi tujuan mereka. Ekspresi mereka seketika berubah drastis dan 2 sidik jari dengan cepat membentuk di telapak tangan Sun Er oleh nyala api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hunyu dan Jiu Feng. Namun sayang, sidik jari Sun Er masih sedikit terlambat karena keduanya lebih dulu mendaratkan gempuran ke arah Xiaoyan. Namun sesaat sebelum serangan dari Hunyu dan Jiu Feng mendekati Xiaoyan, tiba-tiba keduanya pun merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak berbalik mengarah keduanya dan tanpa bisa menghindar, kekuatan itu pun mengembaskan mereka hingga dipaksa meludahkan darah dengan begitu kejam. Seketika semua pertahanan Doki dari Hunyu dan Jiu Feng runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang sebelum melayangkan tatapan kekuatan karena tidak menyangka bahwa balasan pohon kuno bodhisattva akan semengerikan ini. Semua orang yang ada di tempat itu pun sangat terkejut ketika mereka melihat Hunyu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Sebelum akhirnya banyak mata segera mengalihkan pandangannya ke arah pohon kuno bodhisattva dengan sedikit terkejut. Sementara itu mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiaoyan dan segera menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan masih tertidur pulas tanpa terganggu sedikit pun. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang berani menyerang atau bahkan mendekati Xiaoyan sekalipun. Bapak dari Xiao itu belum juga terbangun dari tidurnya karena bagaimanapun juga tubuh Xiaoyan terus dijaga oleh pohon bodhisattva. Hingga tak terasa banyak waktu telah berlalu di tempat itu, tetapi semua orang yang berada di sana tak ada satupun yang bisa keluar dari alam ciptaan pohon bodhisattva ini. Karena sudah lelah untuk berusaha pergi, setiap orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka, berhubung di tempat itu juga dipenuhi dengan energi spiritual yang tinggi. Singkat cerita, sekitar 1 bulan telah berlalu. Di tengah pelatihan yang membosankan dan semua orang mulai kehilangan kesabarannya karena tidak mau tertawan di tempat itu lebih lama lagi. Di saat itulah tiba-tiba pohon bodhisattva bergetar bersama dengan itu mata Xiaoyan perlahan terbuka di depan banyak tatapan yang kaget. Sun Er pun menatap Xiaoyan yang telah membuka matanya dengan penuh kegembiraan. Sementara itu seluruh tempat di sekitar pohon bodhisattva benar-benar sunyi pada saat itu. Segera Xiaoyan pun berdiri namun wajahnya saat itu menampakkan ekspresi penuh kebingungan. Secara perlahan babang tampan itu pun melangkahkan kakinya untuk turun dari cabang pohon bodhisattva. Sebuah riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva saat langkah kaki dari Xiaoyan melewatinya. Sesaat setelah babang tampan memijakkan kakinya di tanah, Sun Er pun segera menghampirinya. Tangan Xiaoyan tanpa sadar menyentuh rambut hitam Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Sun Er pun tidak menghindar saat ia menatap Xiaoyan.
Meskipun ia tidak menyadari apa yang dialami Shoyan, namun ia dapat merasakan peningkatan di dalam tubuhnya Shoyan. Tak lama setelah itu, Gokeng pun juga menghampiri Shoyan dan menanyakan apakah calon tuan mudanya itu telah berhasil menerobos kerana Banseng. Menanggapi hal itu, Shoyan pun menggelengkan kepalanya dan segera menjelaskan bahwa dirinya saat ini masih belum bisa melakukan terobosan ke kelas Banseng dan masih berada di puncak perubahan ke-9 Dousun. Namun meskipun demikian, pencapaian babang tampan itu pun sebenarnya juga membuat banyak ahli gigit jari, tak terkecuali dengan Hunyu dan Jiufeng. Setelah menjawab pertanyaan dari Gokeng Yan itu, Sioyan pun menarik matanya dan tiba-tiba menoleh ke arah Hunyu dan Jiufeng dan yang lainnya. Senyum meremehkan terlihat diperlihatkan oleh Shoyan. Baginya saat ini Hunyu dan Jiufeng bukanlah suatu ancaman. Sekali jentikan jari, keduanya dapat dengan mudah dikalahkan. Hunyu dan Jiufeng pun tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Sioyan. Ekspresi Jiufeng pun suram dan bergumam bahwa bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Shoyan, cahaya hijau jamrut pun tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva, sebelum kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya jamrut yang tidak lain adalah benih Bodhisattva murni. Hunyu dan Jiufeng pun segera memerintahkan kelompoknya masing-masing untuk merebut benih tersebut. Banyak doki yang agung tiba-tiba melonjak, setelah itu mereka pun berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih benih-benih Bodhisattva tersebut. Melihat hal itu, tawa kecil terdengar keluar dari bibir Shoyan sebelum akhirnya babang tampan itu pun memberi isyarat dengan tangannya dan benih-benih hijau tersebut seketika menghindar tanpa orang-orang yang mencoba meraihnya dan segera berkumpul secara patuh di tangannya. Shoyan pun berterima kasih kepada pohon Bodhisattva setelah meraih semua benih Bodhisattva sebelum menyentilkan jarinya dan menembakkan sepasang benih Bodhisattva ke arah Shun-Er, Medusa, Gokeng Yang, dan anggota kelompok yang lainnya. Shoyan juga membagikan benih Bodhisattva itu kepada beberapa ahli netral hingga membuat semua ahli di sana terkejut dan mereka pun buru-buru meraih benih Bodhisattva di hadapannya dan seketika ekspresi bersyukur muncul di mata semuanya. Sementara itu, kelompok Hunyu dan Jiufeng pun menatap Shoyan yang sedang membagikan benih Bodhisattva dengan ekspresi yang muram. Jiufeng pun akhirnya tidak dapat mengendalikan amarah di hatinya ketika ia berteriak kepada Shoyan bahwa agar segera menghentikan pembagian benih Bodhisattva secara cuma-cuma kepada semua orang di sana kalau tidak ingin segera pindah alam. Namun teriakan itu diabaikan begitu saja oleh Shoyan hingga kemarahan Jiufeng semakin tak terbendung dan mengajak Hunyu untuk mengonfrontasi bawak dari Xiao itu secara bersama-sama. Namun nampaknya Shoyan sama sekali tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun dan menantang balik dua kelompok tersebut untuk baku hantam dengannya. Setelah kata-kata tantangan dari Shoyan itu terucap, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepas doki mereka. Tubuh mereka pun berkelebat saat mereka mengepung kelompok Shoyan. Ekspresi Shun-Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hu dan suku Heaven Demon Phoenix berupaya mengeroyok Shoyan. Gokeng Yang memperingatkan Hunyu untuk tidak menyulut peperangan antara dua klan kuno, namun sayangnya Hunyu sudah tidak peduli lagi karena dengan apa yang ada di pikirannya saat ini hanyalah menghabisi Shoyan. Hunyu secara pribadi meminta Shoyan untuk diserahkan kepadanya, membuat Shoyan tersenyum ketika melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun dengan begitu santai. Secara mengejutkan, Hunyu menyinggung giok kaisar kuno Tao Shen dan meminta Shoyan untuk menyerahkannya, namun Shoyan hanya tertawa kecil ketika mempersilahkan Hunyu mengambilnya kalau memang memiliki kemampuan. Menanggapi tantangan dari Shoyan itu, tubuh Hunyu pun segera bergerak dan menghilang ketika tiba-tiba sudah berada di hadapan Shoyan yang dengan sebuah pukulan langsung mengarah ke tubuh babang tampan itu. Namun dengan begitu santai, Shoyan dapat menahan pukulan tersebut, bahkan dengan cepat melakukan serangan balik hingga Hunyu dibuat terhuyun-huyun setelah dihempaskan oleh angin panas dari tinju Shoyan.
Ekspresi Hunyu berubah kelam saat buru-buru mengaktifkan tata klannya dan membuat kekuatannya melejit ke perubahan 8 puncak Dosun. Namun nyatanya peningkatan kekuatan ini belum mampu untuk menandingi Xiaoyan. Hingga sekali lagi dengan begitu mudahnya Xiaoyan dapat menghempaskan tubuh Hunyu hanya dengan beberapa pertukaran. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi ketar-ketir dari Hunyu sebelum kemudian menciptakan tangan api berukuran 1000 kaki yang menyabar Hunyu dengan begitu cepat. Tangan api besar menabrak tubuh Hunyu hingga membuatnya terhempas dengan sangat keras di tanah. Kekalahan tak terduga dari Hunyu ini pun menyebabkan kelompok Jiu Feng seketika terkejut. Mereka buru-buru menghentikan pertarungan dengan kelompok Xiaoyan dan segera mengalihkan pandangannya untuk melihat keadaan Hunyu yang terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Gelombang penindasan ketakutan pun segera muncul di hati Jiu Feng ketika ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang Hunyu dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya hanya dengan beberapa pukulan saja. Bahkan dia sendiri tidak akan mampu mengalahkan Hunyu dalam waktu sesingkat itu. Melihat kekalahan Hunyu itu, tidak ada lagi hasrat untuk melanjutkan pertempuran. Sebab sekalipun dipaksakan, hasil akhirnya tetap saja mereka akan kalah dan akan bernasib seperti Hunyu. Jiu Feng pun hanya bisa pasrah terdiam untuk meratapi nasibnya sebelum akhirnya mereka semua dikagetkan dengan suara gemericik yang digaungkan dari pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan pun terkejut setelah melihat bentuk riak dari pohon kuno tersebut dan segera tahu jika alam ciptaan pohon Bodhisattva tersebut akan segera runtuh. Sebab setelah memuntahkan benih Bodhisattva, pohon kuno tersebut akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Ia hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Perubahan yang tidak biasa ini pun menyebabkan semua orang seketika menjadi panik. Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat tubuh Hunyu. Setelah itu mereka pun berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata Jiu Feng pun seketika melirik Hunyu dan segera menanyakan keadaannya. Hunyu pun menyekat jejak darah di sudut mulutnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tak lama suara gemericik kembali terjadi dengan fluktuasi spasial yang menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba garis retakan pun muncul dari pilar cahaya yang mencolok keluar dari sana. Banyak retakan pun kembali terjadi dengan semakin banyak irisan spasial yang terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat tersebut mendapatkan ribuan lubang sebelum akhirnya meledak di depan mata semua orang yang panik. Semua orang pun tiba-tiba menjadi linglung sebelum akhirnya mereka kembali pulih setelah menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia asal mereka. Kelompok Guking yang menghirup udara segar padang rumput dan merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Sementara Xiaoyan dengan lembut mengembuskan nafas sembari mengamati secara perlahan pohon kuno Bodhisattva mulai menenggelamkan diri kembali ke dalam tanah. Guking yang menghela nafas dalam-dalam dan menyayangkan karena mereka tidak menemukan jantung Bodhisattva. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum ketika mengusap dadanya di mana jantung yang sejernih kristal berdebar dengan lembut di sana. Tanpa diketahui oleh semua orang, ternyata Xiaoyan secara diam-diam telah mendapatkan jantung Bodhisattva. Namun babang tampan tersebut tidak berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya di hadapan semua orang saat itu, karena jantung Bodhisattva tersebut harus disempurnakan dulu. Begitu Xiaoyan benar-benar menyempurnakannya, maka babak dari Xiao itu akan bisa masuk ke kelas doseng. Sayangnya, rencana Xiaoyan untuk segera pulang dan menyempurnakan jantung Bodhisattva itu harus tertunda karena Jiu Feng dan Hunyu secara diam-diam telah menghimpun rencana penyerangan lain kepada Xiaoyan. Ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi seperti sebuah penjara yang menyegel mereka. Ekspresi Xiaoyan pun seketika gelap dan dingin sebelum akhirnya ia menoleh ke arah asal fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi besar Heaven Phoenix berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Sementara itu Jiu Feng pun segera berteriak ke arah Hunyu agar segera lekas bertindak. Mendengar teriakan dari Jiu Feng, senyum dingin pun terlihat di wajah Hunyu. Segera dengan cepat tuan muda dari klan Hun tersebut mengepalkan tangannya. Sesaat kemudian sebuah gulungan muncul di telapak tangannya dan membuat fluktuasi spasial intens yang kemudian berpindah ke tubuh Jiu Feng. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi mereka saat merasakan aura mengerikan yang menyebar setelah gulungan dihancurkan. Tidak terkecuali Xiaoyan yang merasakan bahwa Hunyu sedang berniat untuk memanggil seorang elit Banseng. Ekspresi Xiaoyan pun mendadak serius dan segera berupaya untuk tidak membiarkan ini terjadi.
Dengan begitu cepatnya, Shoyan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan nyala api surgawinya sebelum akhirnya berubah menjadi binatang api ganas yang melesat begitu cepat menuju celah spesial yang mulai terbentuk. Namun serangan ini seketika terpatahkan ketika tiba-tiba terdengar suara batuk dari seorang mbah-mbah tua di pancaran dari celah spesial. Setelahnya sesosok tubuh renta mulai terlihat keluar dari celah spesial. Meskipun secara fisik sosok misterius ini sudah berbau tanah, namun demikian aura yang dipancarkan dari tubuhnya begitu agung hingga membuat banyak ahli merasa kaget tak terkecuali kelompok Sioyan. Hunyo mengerutkan kening ketika sosok tua itu tiba-tiba bergumam padanya karena tidak mampu menghabisi Sioyan. Terlebih lagi malah memanggilnya untuk mewakilinya menghadapi sang babang tampan. Senyum kecut pun diperlihatkan Hunyo sebelum akhirnya menjelaskan jika kemampuan Sioyan saat ini telah jauh berada di atasnya setelah babang tampan itu mendapatkan keberuntungan dengan berlatih selama sebulan di bawah perlindungan pohon kuno Bodhisattva hingga kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Dosun. Sementara itu dari sisi yang lain nampak Buking yang tengah berusaha untuk memanggil ahli kuat dari klan Go untuk membantu kelompoknya dan juga Sioyan. Namun rupanya seluruh area di tempat itu telah tersegel oleh sosok ilusi ponik surga kuno yang telah dipanggil Yu Feng sebelumnya. Hingga usaha dari Buking yang tersebut berakhir dengan sia-sia. Di sisi lain, Hunyo terus merengek pada sosok mbah tua yang baru saja dipanggilnya itu untuk secepat mungkin menghabisi Sioyan dan merebut semua benih Bodhisattva yang telah didapatkannya. Mendengar ucapan Hunyo, si mbah tua itu pun sedikit terkejut dengan keberuntungan Sioyan berhasil mendapatkan warisan benih Bodhisattva. Mata keriput Simbah pun menatap tajam ke arah Sioyan sebelum akhirnya dalam sekejap sesosok telah benar-benar berada tepat di hadapan Sioyan. Ekspresi dingin pun diperlihatkan dari wajah keriputnya sebelum akhirnya Simbah tua memperkenalkan dirinya bernama Gu Yao yang tak lain adalah seorang Tiansun kedua dari Aula Jiwa yang juga berposisi sebagai salah satu tertua dari klan Hun. Menjentikan jarinya dan bersama dengan itu teratai api hijau giok yang terlihat begitu anggun pun melesat lurus ke arah Feng King Er. Seketika langit pun berfluktuasi dengan keras sebelum akhirnya menciptakan aura pemusnahan yang benar-benar mematikan. Perasaan gemetar, ketakutan pun mulai dirasakan King Er. Namun apa daya, sebuah penyesalan pun saat itu sudah terlambat baginya. Andaikan dirinya tidak bersikap arogan dan memandang remeh Sioyan, pastinya tidak akan pernah ada dalam situasi di antara hidup dan mati seperti itu. Dalam keadaan yang sangat frustasi itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Feng King Er selain mengeluarkan pertahanan pamungkasnya, terlepas apakah itu bisa berhasil atau tidak. Tanpa menunda lebih banyak waktu lagi, King Er segera membentuk banyak segel di tangannya sebelum akhirnya sebuah bel iblis Ponix muncul menggantung di langit hanya untuk membungkus seluruh tubuhnya. Sebuah lonceng raksasa yang diyakinkan tingkat intensitas pertahanannya harusnya adalah yang terkuat yang dimiliki Feng King Er saat itu. Pemandangan itu pun membuat Jian Sungse seakan tidak percaya, karena sebenar-benarnya yang ia ketahui teknik pertahanan tersebut adalah sebuah teknik Dao yang diturunkan secara turun-temurun sejak zaman kuno dari leluhur klan Ponix, di mana kekuatannya bisa disetarakan dengan ranah doseng. Dari apa yang Jian Sungse dengar, pertahanan itu sangat sulit untuk ditembus atau bahkan untuk dihancurkan. Sementara keistimewaan dari teknik kuno tersebut adalah juga bisa digunakan untuk menyerang musuh dengan gelombang sonik yang sangat tajam, atau lebih tepatnya satu teknik dengan dua keistimewaan, yaitu baik untuk menyerang serta kokoh sebagai pilar pertahanan. Namun sebenarnya teknik itu sendiri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan kelas, sementara Feng King Er sendiri hanya belajar di tingkatan rendahnya saja. Andai kata jika para sesepuh mereka belum mati, maka suku iblis Ponik dipastikan mampu menggunakannya dengan sempurna. Sehingga saat digunakan, semua yang berada dalam radius 50 km akan tertutupi dengan lonceng tersebut. Di sisi lain, semua kehidupan akan binasa saat suara belnya berbunyi. Keempat panah tua tertinggi dari masing-masing pemimpin pavilion tidak meragukan keterampilan yang dikeluarkan oleh King Er saat itu.
Namun mereka tahu kekuatan yang dilepaskan kali ini tidaklah sekuat dari apa yang dimiliki oleh para leluhur mereka. Sementara di langit, dua kekuatan besar akhirnya saling berbenturan di udara yang kosong hingga menyebabkan suara dentuman yang teramat mengerikan yang kemudian diikuti dengan lonjakan api layaknya seperti sebuah tsunami yang menggetarkan cakrawala. Menghadapi gempuran dari teratai api yang begitu dahsyat membuat lonceng pertahanan King Air berguncang keras hingga menyebabkan garis-garis retakan kecil mulai bermunculan di setiap bagiannya. Sementara di tepi arena perandingan Tang Yin, Wang Chen dan Mu Qingluan menampakkan wajah pucat pasi saat melihat lautan api berwarna-warni menyebar di atas langit. Terlebih lagi Wang Chen jantungnya berdebar kencang dan sekejur tubuhnya bergetar hebat. Terlintas dalam pikirannya, seandainya dalam pertarungan sebelumnya Xiaoyan mengeluarkan teknik tersebut untuk menghadapinya, bisa dipastikan dirinya hanya sekedar tinggal nama saat ini. Bagaimana tidak, bahkan seorang King Air yang memiliki keterampilan tertinggi dari suku Phoenix Iblis Surgawi saja tidak bisa memblokir ledakan api dari teratai api 3 warna yang diciptakan Xiaoyan tersebut. Dalam sepersekian detik saja, garis retakan dengan cepat menyebar hingga membuat bel lonceng yang semula terlihat kokoh itu pun pecah hingga menimbulkan dentuman ledakan yang keras. Xiaoyan segera memfokuskan pandangannya tepat ke arah depan. Dia menyadari bahwa King Air masih bisa selamat dari amukan teratai apinya, dan benar saja, sebuah bayangan terlihat melesat sangat cepat keluar dari sisa-sisa bel lonceng yang hancur menuju ke arah Xiaoyan dengan sebuah serangan pilar sutra warna-warninya. Xiaoyan memasang senyum dingin di wajahnya sebelum akhirnya menangkap pilar sutra tersebut dan menahannya dengan kekuatan penuh hingga membuat keseimbangan King Air menjadi goyah dan terhempas jatuh ke bawah. Tanpa ampun, Xiaoyan pun melesat kembali ke arah King Air dengan sebuah tapak pukulan yang langsung tepat mengenai tubuh King Air hingga sosok wanita angkuh itu pun menghantam tanah di area pertarungan dengan sangat keras. Seluruh tatapan orang-orang yang menyaksikannya mampu melihat dengan jelas bahwa wanita itu telah terluka parah akibat serangan teratai api Xiaoyan. Dan kali ini dia lagi-lagi dan lagi malah mendapatkan serangan yang menyakitkan. Feng King Air segera menyeka bekas darah yang cukup banyak di sudut mulutnya. Penampilannya yang semula anggun kini mulai terlihat berantakan. Raut amarah bercampur rasa malu yang luar biasa besarnya terlihat sangat jelas di wajahnya. Bagaimana tidak, ini adalah kali pertama dirinya dikalahkan dengan cara yang memalukan di hadapan semua orang. Rasa ketidakterimanya itu sekali lagi membuatnya ingin bertarung. Karenanya dia menggerakkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun sejenak sebelum dia ingin melepaskan serangan tersebut, tiba-tiba saja Xiaoyan muncul di hadapannya dan mencekram leher Feng King Air dengan erat. Xiaoyan mengingatkan bahwa sebenar-benarnya pertarungan itu sudah dimenangkannya. Hasil akhir dari pertarungan itu melebihi harapan semua orang. Reputasi serta kekuatan King Air yang dibangga-banggakan oleh seluruh generasi Pavilion Utara tidak disangka telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang bernama Xiaoyan. Sementara itu, senyum kekaguman terlihat nampak jelas di wajah Feng Zunze, membuatnya tidak salah dalam menaruh harapan tertingginya. Dalam hatinya, Feng Zunze pun memuji ketajaman insting dari sahabatnya Yalao yang telah menemukan murid luar biasa berbakat seperti Xiaoyan. Sementara itu, Feng King Air masih saja tidak bisa menerima kekalahannya. Melihat tingkah laku yang begitu keras kepala itu, Xiaoyan pun mengeluarkan api hijau giok dari tangannya dan mencekram leher King Air lebih keras lagi sembari mengatakan, "Nona Feng, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani untuk membunuhmu?" Namun di saat Xiaoyan selesai dengan ucapannya itu, tiba-tiba pandangan Feng King Air teralih ke cincin penyimpanan yang dikenakan di jari Xiaoyan. Feng King Air merasakan sesuatu yang tampak familiar yang sangat berhubungan dengannya sedang berada di tubuh Xiaoyan. Ya, tak salah lagi, King Air menduga Xiaoyan telah mengambil esensi darah iblis Poni kuno dari sukunya. Feng King Air dengan tegas meminta Xiaoyan untuk segera mengembalikan esensi darah itu kepadanya. Karena tidak seharusnya pemuda itu dengan sembarangan mengambilnya, terlebih lagi Xiaoyan bukanlah bagian dari suku binatang kuno tersebut. Perubahan mendadak yang terjadi di arena sekali lagi menyebabkan cukup banyak orang diliputi dengan tanda tanya. Namun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi.
Situasi semakin menjadi gaduh saat secara tiba-tiba Feng Zhenze menghilang dari tempatnya berpijak dan seketika muncul di samping Xiaoyan sembari menegaskan menang dan kalah adalah sebuah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kau adalah anggota dari Iblis Phoenix, tapi jangan berpikir bahwa sukumu mampu bersikap arogan di dataran tengah ini tanpa rasa takut. Sementara Xiaoyan sendiri jelas kaget dan sama sekali tidak menduga jika hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya benar-benar terjadi, di mana jelas jika keberadaan esensi darah Phoenix terbukti berada di tubuhnya, maka dipastikan situasinya akan menjadi semakin lebih rumit. Oleh karenanya, Xiaoyan mulai mengelak demi untuk menyelamatkan dirinya dan balik menantang King Er untuk bisa membuktikan kebenaran atas tuduhannya tersebut. Mendengar Xiaoyan memintanya untuk memberi pembuktian, senyum dingin pun segera nampak di wajah King Er sebelum akhirnya wanita angkuh itu pun berniat ingin menjelajahi sendiri cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Hal ini pun seketika membuat Xiaoyan sedikit panik. Untungnya, Feng Zhenze segera kembali mengingatkan King Er dengan sebuah ancaman agar jangan bertindak sesuka hatinya. Meskipun Feng Zhenze sendiri menyadari jika berurusan dengan klan Phoenix adalah sesuatu yang harus mereka hindari. Namun demikian hal ini bukan serta-merta menjadikan faksi Pavilion Bintang Jatuh harus tunduk begitu saja kepada klan binatang kuno tersebut. Feng Zhenze berkata, "Aku pun juga telah bertemu dengan beberapa sesepuh yang berasal dari sukumu. Lantas, apakah pantas jika kau ingin secara sembarangan mengorek cincin penyimpanan orang lain dengan sesuka hati?" Mendengar perkataan dari Feng Zhenze tersebut, King Er pun sama sekali tidak berani menentangnya. Namun demikian wanita itu pun segera menegaskan bahwa tidak masalah baginya jika tidak diizinkan menjelajahi cincin penyimpanan itu, karena King Er masih memiliki cara lain untuk mendeteksi keberadaan esensi darah Phoenix secara langsung, di mana keterampilan pencarian ini hanya akan terpusat pada esensi darah Iblis Phoenix kuno dan bukan yang lainnya, sehingga harusnya tidak ada lagi kekhawatiran pada dirinya Xiaoyan jika memang benar-benar tidak merasa bersalah. Pada akhirnya Xiaoyan pun tidak memiliki alasan untuk mengelak lagi, karenanya dia harus menyetujui permintaan Feng King Er untuk menyelidiki keberadaan esensi darah Phoenix di tubuhnya. Feng King Er menatap Xiaoyan dengan dingin dan meminta pemuda ganteng di hadapannya itu untuk bersikap tenang dan kooperatif. Selama esensi darah itu tidak terdeteksi keberadaannya, maka semua masalah akan dianggap selesai. Dengan santai akhirnya Xiaoyan pun menyetujui permintaan King Er, namun dengan satu persyaratan. Jika ternyata apa yang dia cari itu tidak bisa ditemukannya, maka harus dengan sukarela meminta maaf di hadapan semua orang saat itu juga. Feng King Er segera mengadukan tetesan darah untuk membentuk segel di tangannya, di mana segel tersebut langsung melingkar di atas kepala Xiaoyan untuk mendeteksi seluruh bagian tubuhnya demi mencari apa yang menjadi titik kecurigaannya terhadap esensi darah murni suku Phoenix. Sebuah cahaya merah pun perlahan menyebar dari segel tersebut dan mulai memindai seluruh bagian tubuh Xiaoyan termasuk cincin penyimpanannya. Namun sampai sejauh ini tidak ada satupun keanehan yang muncul. Setelah pencarian berlangsung cukup lama,